Ya, momen pergantian pelatih timnas Indonesia dari Sintayong kepada pelatih asal Belanda Patrick Kluivert menarik perhatian dan menjadi perbincangan media sepak bola dunia. Meski masih berada di posisi 127 di peringkat FIFA, banyak faktor yang membuat mata dunia menatap sepak bola Indonesia. Got some news from Indonesia this week. You heard? I heard things. I received messages. Yeah. I haven't looked into it. I haven't fully invested myself in it. Let's make it official. What happened? Earlier this week, South Korean coach Shin Tae-yong of Indonesia was fired. Fired? Fired. Oh, wow. I didn't know that part. Yeah, he's gone. He's gone. He's gone, and in his replacement, they get Kluivert, a Dutch legend who was very good at Ajax, and had a career at Barcelona Hey, as legend. well during his prime. Yeah. Great player. Hasn't had a lot of good coaching opportunities, but he is now the head coach of the Indonesia national football team. I think it represents kind of a shift that Indonesia's trying to make. They're like trying to become Netherlands 2.0, man. Yeah. Interesting. But in my honest thoughts, terrible move. Terrible. Shin Tae-yong gave everything to Indonesia football team. Everything. Not only that, he really understood the tactical identity of every single player. He's been with his team for years. He's seen out the best Indonesian record that we've ever seen. They are in prime position to qualify for the World Cup. Pak Erik ini mencari profil yang kira-kira siapa ya yang dihargai oleh para pemain kita. Maka ketemulah yang namanya Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini kan kita tahu umur 18 tahun sudah jadi pemain seniornya Ajax loh. Jangan anggap enteng loh. Kalau sampai orang nggak tahu siapa Patrick Kluivert, kacau kita. Dia punya apa ya? Bayangin dia main di Ajax 3 tahun, main di AC Milan, main di Barcelona. Bayangin di Barcelona, 257 pertandingan dia, 122 gol dia ciptakan. Wah, bayangkan hebatnya pemain kita ini. Dan lebih hebat lagi apa? Di timnas dia bertanding sebanyak 79 kali, golnya 40. Artinya apa? Setiap main 2 kali dia ngegolin. Dan dia rekor pemain timnas Belanda sebelum kemarin oleh Van Persie dipecahkan. Ini sepanjang sejarah ini. Ya, sepanjang sejarah. Jadi bisa dibilang dia masuk pemain timnas Belanda tahun 94 loh. Usia 18 tahun. Sama seperti ketika dia masuk Ajax. Bayangkan pemain muda betul. Jadi kalau di pemain-pemain Belanda ya, dia adalah idolanya anak-anak muda Belanda. Idolanya pemain-pemain timnas kita sekarang. Bayangkan pemain timnas sekarang masuknya timnas Indonesia. Dia adalah idola anak muda. Semua anak muda Belanda itu pengen seperti Patrick Kluivert. Jadi ini seperti kalau kita di teman-teman wartawan, bro, abangan yang jagoan. Kalau abangan manggil, wah, siap. Bener nggak, bro? Lo kalau dipanggil abang-abangan, bro, abang-abangan manggil kita kan siap, bang, kan gitu, bang. Inilah Patrick Kluivert. Patrick Kluivert dengan melihat CV-nya, dan juga sebelumnya saya meragukan Sintayong pada saat dia pertama kali mengambil tim nasional Indonesia pada awal tahun 2020 ya. Tapi dengan Patrick Kluivert ini saya justru menilai seharusnya dia bisa memberikan sentuhan strateginya ini lebih cepat. Ya, karena sekarang tim ini sudah kebentuk, bukan seperti pada saat Sintayong mengambil alih timnas Indonesia. Pada saat itu kan masih minus, lagi berantakan. Tapi walaupun saya meragukan Patrick Kluivert, tapi saya melihat seharusnya jika dia bisa menerapkan strategi yang tepat dengan bantuan 2 asistennya,
ya seharusnya bisa tune in dengan cepat para pemain. Karena ini tim sudah kebentuk. Dia tinggal melanjuti apa yang sebelumnya dilakukan oleh pelatih. Sebelumnya Shin Tae-yong, dan dia juga mengatakan bahwa ya Shin Tae-yong memang telah melakukan tugasnya dengan baik. Artinya kan gak ada masalah. Iya, ini pelatih keluar masuknya gak ada masalah. Walaupun ya saya yakin di antara teman-teman banyak yang kecewa. Tapi jika kita merenung terus, jika kita bertengkar satu sama lainnya, maka kita justru tidak akan fokus untuk mengalahkan lawan. Ya lawannya adalah tim-tim yang akan dihadapi sekarang di 4 pertandingan tersisa. Dan saya harapkan Patrick Kluivert ini tegas juga. Jangan lembek kepada para pemain. Harus tegas, harus membuat pilihannya secara tegas. Jadi pemain yang harus mengikuti pelatih, jangan pelatih yang mengikuti pemain nanti. Nah, ini juga salah satu faktor yang harus dia pahami. Dan kemudian dia juga harus siap dengan pressure yang akan dia dapat dari supporter. Dan juga tentunya harapan dan mimpi kita agar dia memberikan hasil. Dan saya yakin lah dia juga tahu bahwa dia dikontrak untuk memberikan hasil, bukan untuk lagi menjalankan proses. Saya yakin dia sudah tahu, bahkan di salah satu interview dia juga sudah mengatakan bahwa ambisi dia adalah untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia tahun 2026. Artinya bukan untuk hanya coba untuk mendapatkan pengalaman, enggak. Jadi dia juga bawa misi, dan ya saya pikir dia berani juga sih menerima tantangan ini, karena ini adalah tantangan yang berat bagi dia. Waktu kalah lawan Jepang, Ketua Umum marah di ruang ganti, bilangnya apakah kalian masih percaya proyek ini? Itu Piala Dunia, bos. Saya tangkap begitu. Artinya dalam sudut pandang saya sebagai pengamat, at all cost akan diambil. Karena momentum itu nggak pernah datang 2 kali. Secara di atas kertas, PSSI mungkin menulis 30 deh. Kita rasanya pantas ngomong Piala Dunia. Tapi dalam perjalanannya kok ada opportunity itu yang dianggap momentum oleh supporter. Tapi saya mau supporter belajar dewasa. Gitu loh. Dewasa dalam menilai segala sesuatu. Dewasa, supporter, dan medsos. Yes. Oke. Tapi salah satu pendewasaan supporter itu juga dan medsos tadi. Dari komentar-komentar seperti Bung Toel juga. Iya. Salah satu pendewasaan. Maksudnya gimana? Komentar ayam goreng atau apa? Ya, kita nggak tahu. Emang nggak ada pelatih Belanda lain? Emang PSSI kurang duit? Bla bla bla, kita berandai-andai. Karena sekarang yang dibandingkan oleh netizen adalah STY diganti Kluivert. Dari sisi pengalaman jelas bagus STY. Jadi gue paham. Tapi gue gak nyinyir karena gue pengen tahu apa di belakang ini. Sampai gue berandai-andai, jangan-jangan PSSI ini mau Van Gaal. Tapi Van Gaal sudah di Ajax, dia baru recovery dari penyakit prostat kanker, akhirnya dia merekomendasikan Patrick Kluivert. Mungkin itu terjadi, mungkin ya. Tapi ternyata setelah 2 hari announcement dari Patrick Kluivert, baru kelihatan apa yang diinginkan oleh Erick Thohir, yaitu penunjukan Alex Pastoor dan Danny Lansard. Oke. Alex Pastoor ini, karena gue sudah 25 tahun tinggal di Indonesia, jadi gue cek juga di media, gue ngomong dengan beberapa teman gue yang di sana, termasuk partnernya Tom Hai, Neil. Yang podcast itu. Neil kasih masukan, dan gue nonton beberapa program ESPN NL di mana Marciano Fink ada 4 orang, 3 non pemain bola, hanya Marciano Fink. Marciano Fink bilang harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pastoor. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Kenapa? Dia bilang ini PR strategi. Oke? Jadi Indonesia ini bukan negara besar di dunia sepak bola. Kita itu rank 127. Kalau kita lihat progres di bawah STY luar biasa, menang 50 poin, itu harus di-appreciate, ya kan? Tapi still di dunia kita masih rank 127. Jadi gue paham kalau banyak pelatih yang nggak mau datang, nggak dapat kredit kan. Kluivert mau. Jadi Marciano Fink bilang Indonesia ini butuh sosok nama besar. Disitulah baru gue, menurut gue ya, mohon maaf kalau saya salah Pak Erik, menurut gue ya, dia itu tidak menggantikan satu STY dengan satu Patrick Kluivert. Dia menggantikan satu pelatih dengan 3 pelatih yang jadi satu.
Jadi jangan lihat Kluivert gantikan STY. Yang harus dilihat adalah STY digantikan oleh Kluivert, Pasto, dan Lansat. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus menjadi sorotan dunia. Sejumlah media luar negeri terus-menerus mengabarkan mengenai proyek naturalisasi PSSI, pergantian pelatih, hingga target lolos ke Piala Dunia 2026. Bahkan, situasi pemecatan Shin Tae-yong dan digantikan Patrick Kluivert dinilai sama seperti yang terjadi di Tottenham Hotspur pada era Jose Mourinho. Diketahui, PSSI telah memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dan menunjuk Patrick Kluivert sebagai sosok pengganti. Pemecatan Shin Tae-yong yang terkesan tiba-tiba menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan penggemar. Terlebih skuad Garuda masih berada di jalur yang tepat untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan heroik atas tim raksasa Arab Saudi di kandang sendiri jelas merupakan puncak performa tim. Hasil itu menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin dari 6 laga. Merah Putih hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, tempat terakhir untuk tiket otomatis. Di sisi lain, penampilan buruk Indonesia di ASEAN Cup 2024 tidak banyak menyurutkan optimisme para penggemar. Pasalnya, Indonesia tampil di turnamen tersebut dengan membawa skuad yang relatif lebih lemah. Namun, Indonesia justru akan memainkan 4 pertandingan tersisa di putaran ketiga dengan pelatih baru. Sosok itu adalah Kluivert, yang karir bermainnya yang gemilang dibayangi catatan buruknya sebagai pelatih. Masalah latar belakang dinilai memainkan peran utama di balik keputusan mengejutkan untuk memecat Shin Tae-yong. Benturan kultur Asia dan Eropa menjadi masalah ketika karakter Shin Tae-yong dinilai tidak cocok dengan para pemain keturunan. Terlepas dari itu, pemecatan Shin Tae-yong mengejutkan banyak penggemar mengingat kontribusinya terhadap kebangkitan Indonesia. Namun, bukan hanya pecinta sepak bola tanah air yang terkejut dengan keputusan PSSI tersebut. Baru-baru ini, media asal Australia The Roar juga menuliskan keterkejutannya atas pemecatan Shin Tae-yong. The Roar bahkan membandingkan situasi ini dengan kasus yang menimpa Jose Mourinho di Tottenham Hotspur. Pada tanggal 19 April tahun 2021, Mourinho dipecat oleh Tottenham Hotspur setelah 17 bulan bertugas di klub tersebut. Menariknya, The Special One dipecat hanya beberapa hari sebelum laga final Piala Liga Inggris melawan Manchester City. Ini menandai pertama kalinya Mourinho meninggalkan sebuah klub tanpa memenangi trofi sejak 2002. Pelatih asal Portugal itu pernah berkata, "Saya harap para penggemar Tottenham tidak salah paham. Tetapi satu-satunya klub dalam karir saya yang masih belum begitu saya sukai adalah Tottenham. Mungkin karena stadionnya kosong saat Covid. Mungkin karena Daniel Levy tidak membiarkan saya memenangi final dan trofi," tambahnya. Dengan kasus yang menimpa Shin Tae-yong saat ini, The Roar mengibaratkan Timnas Indonesia sebagai Tottenham versi negara. Jika Tottenham Hotspur memiliki negara, Indonesia adalah jawabannya, tulis The Roar dalam artikelnya. Sulit untuk memahami apa yang terjadi pada Garuda. Tim ini tampil luar biasa di fase ini, putaran ketiga. Namun, mereka akan memainkan 4 pertandingan tersisa di bawah pelatih baru, tambahnya. Duel melawan Australia di Sydney pada tanggal 20 Maret mendatang akan menandai debut Kluivert bersama Indonesia. Timnas senior asuhan Patrick Kluivert akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun pertandingan tersebut digelar pada 2025 nanti. Laga terdekat adalah bertandang ke Sydney untuk melawan Australia.